Kata jempol begitu, ya. Dari telunjuk tidak mau kalah, ya. Dari telunjuk berkata, tunggu dulu, ya. Oke, kamu paling besar, ya. Tapi nyatanya, aku ini yang paling sering memerintah. Aku yang dipakai untuk menunjuk seseorang. Ya. Dari telunjuk, ya. Nah, melihat jempol dan jari telunjuk ini, maka jari tengah juga nggak mau kalah. Ya, jari tengah mengatakan tunggu dulu, kalian jangan bangga. Akulah yang paling tinggi, katanya. Ya, aku yang paling tinggi, aku paling strategis posisinya. Ya, kemudian jari manis melihat teman-temannya berdebat, ya, dia mengatakan, kalian semua gak ada artinya dibandingkan dengan aku. Ya, aku ini adalah yang paling disayang. Jari manis yang paling disayang, namanya saja manis. Ya, aku yang paling manis. Makanya aku sering diberi cincin. Ya, aku sering dipakaikan cincin. Orang menikah, orang bertunangan, ya, semua pakai cincin juga. Ya. Nah, tiba giliran terakhir adalah si jari kelingking. Ya, jari kelingking dari tadi menunggu giliran bicara. Ya, benar, aku ini paling kecil, aku paling pendek. Ya, tapi jangan meremehkan fungsi aku. Coba tanya jemaat, aku ini berguna untuk apa? Berguna untuk apa ini? Untuk apa? Opio. Ya toh? Karena aku paling kecil, aku bisa melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan jari lain. Ya. Nah, ya. Masing-masing membanggakan dirinya. Ya. Nah, seketika ada bola datang, mereka berlima langsung mengepak jadi satu, menangkap bola itu. Ya. Cerita tadi, saudara, apa? Ya. Mereka berbeda-beda, suka berdebat. Ya. Tapi kalau mereka bersama-sama menangkap bola, ya, mereka sama-sama menjalankan fungsinya. Ya. Maka tangan ini menjadi berguna. Ya. Menangkap sesuatu, untuk mengangkat sesuatu, memegang sesuatu, untuk kita menggenggam orang. Ya. Semuanya bisa berguna satu dengan yang lain. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar tentang bagaimana memelihara kesatuan di dalam perbedaan. Kadang-kadang kita seperti 5 jari tadi. Kita merasa diri kita ini berbeda dari orang. Saya ini lebih baik. Saya ini paling pintar. Saya ini paling bisa. Ya. Kita sering jadi orang yang sombong, menganggap orang lain itu gak seperti kita. Ya, seperti dari jari tadi. Ya, itu gambaran kita. Makanya Paulus, ya, menasihatkan kepada jemaat Efesus. Ya, jemaat Efesus itu jemaat yang banyak jumlahnya, ya, tapi juga mereka diancam bahaya perpecahan. Makanya Paulus mengingatkan kepada mereka, saudara-saudara, ya, bahwa peliharalah kesatuan. Ya. Kamu betul bisa berbeda-beda. Ya. Ada yang orang suku ini, suku anu, ya. Ada yang orang kaya, ada orang miskin. Beda-beda. Ya. Tapi kamu harus memelihara perbedaan itu menjadi kesatuan.
Caranya bagaimana? Ya, caranya ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam masa ini. Ini nasihat Paulus. Kalau kita mau bersatu, yang pertama rendah hati. Rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Ya. Orang yang tidak merasa paling bisa, paling pintar. Orang yang rendah hati dia akan mau belajar terus, ya, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Itu rendah hati. Ketika dia berhasil, dia tidak jadi sombong, ya, tapi dia menjadi orang yang bersyukur. Ya. Orang yang rendah hati seperti itu. Ya. Yang kedua, lemah lembut kan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau menghargai perbedaan. Ya. Dia mencintai kehidupan yang harmonis. Dia menginginkan bahwa hidupnya itu dijalani dengan menyenangkan. Ya. Suaranya nggak usah marah-marah. Ya. Dia menjadi orang yang lemah lembut. Dia mau meniru teladan Tuhan Yesus. Ya. Lemah lembut bukan berarti lemah secara fisik, bukan. Ya. Tapi dia bisa menempatkan diri di tengah-tengah perbedaan. Dan yang ketiga, sabar. Orang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan diri. Dia gak mudah marah. Emosinya tidak mudah terpancing. Tadi Samuel cerita ya, dia ditipu sama penumpang. Tapi Samuel sabar. Ya, dia sabar menunggu berapa menit tadi? 30 menit ya, 30 menit. Menunggu 30 menit. Sabar. Ya. Dan waktu dia udah tahu ditipu ya, dibohongi, ya sudah, ikhlas. Nggak perlu mengejar di mana orang cari-cari. Ya. Nggak perlu ya jadi marah. Ya. Dalam hal lain ya, kita jadi orang sabar itu lebih banyak apa? Positifnya buat diri kita sendiri. Ya. Ketika di jalan misalnya di lampu merah, ya, gue yang sabar, ya, nggak usah melanggar lampu merah misalnya, atau diserobot, ya, diserobot oleh orang, sabar, nggak usah mengikuti emosi. Kalau kita ikuti emosi, bisa-bisa kita celaka. Ya, orang yang sabar dia bisa mengendalikan diri. Ya, dia tidak cepat tersinggung, tidak mudah tersinggung. Ya, ketika di dalam gereja, di dalam pelayanan, ya, dia tidak mudah tersinggung. Ya, tapi dia dengan sukacita tetap melayani orang yang sabar. Ya, dan yang terakhir, tunjukkan kasih dalam hal saling berbagi. Ya, ini menjadi kunci, ya, kunci di dalam memiliki